Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan jangan lupa stay positif. Sebelumnya mari kita ucap bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kesempatan ini saya pengen ngomongin tentang virus corona. Selain dari tugas Pak Jun, ya sekalian konten juga kan, stay produktif. 2019 akhir di Wuhan, China tercatat atau diberitakan secara internasional bahwa ada infeksi virus corona ini. Pak Anies bilangnya dulu itu pneumonia Wuhan. Kenapa pneumonia Wuhan? Karena emang tanda-tandanya, gejalanya hampir mirip. Pada saat itu virus corona ini menjangkit ribuan orang sampai tenaga medis negara great power tersebut tidak memadai. Semacam negara China tidak bisa menghadapi virus yang sangat amat kecil. Dan kita waktu itu masih sombong. Dan sekarang ya. Oke, lanjut. Pada saat itu kota Wuhan, China seperti kota mati. Ada video yang menunjukkan seorang penjaga, entah itu polisi, yang tiba-tiba jatuh karena virus corona ini. Dan ada satu pasien di rumah sakit yang sampai kejang-kejang karena terinfeksi virus corona ini. Allahu a'lam bishawab, gimana rasanya? Semoga saya dan Anda yang menonton dan semua keluarga kita dan tidak terkena virus ini. Banyak teori yang mengatakan bagaimana sebabnya sampai Indonesia saja terkena. Yang jauhnya itu sekitar 4.000-an kilometer ke kota Cinanya, ke negara Cinanya, Tiongkok. Gimana kota Wuhan ya pasti nambah ya ratusan kilo sedikit lah. Lalu gimana sih teori-teori yang mengatakan penyebab dari awal mulanya virus corona ini? Kita berawal dari teori yang paling logis dulu. Teori yang mengatakan bahwa virus corona diakibatkan pola makan rakyat Wuhan atau rakyat Cina yang tidak lazim, seperti makan kelelawar, ular, dan lain sebagainya, tikus. Ada sok kelelawar bahkan. Tidak lazim bukan? Dan katanya yang paling disorot ini kelelawar. Virus corona diakibatkan dari pola makan yang sering makan kelelawar. Tuh katanya. Dari teori yang konspirasi. Illuminati, Freemason, atau Satanisme. Kelompok-kelompok itu katanya adalah kelompok elit dunia yang menguasai sampai sekarang. Entah mungkin kita video seperti ini dari laptop, mereka bisa dengar katanya. Wallahu alam. Itu orang-orang yang nantinya bakal nyambut Dajjal. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyambut Dajjal ya. Katanya ini merupakan proyek besar mereka per 100 tahun. 100 tahun lalu juga ada wabah seperti ini, pandemi global yang mengakibatkan sepertiga dunia meninggal. Itu katanya untuk mengontrol populasi dunia. Itu teori pertama, Illuminati, Freemason, dan lain-lain. Teori konspirasi. Tidak tahu benar atau tidaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa virus corona ini diakibatkan karena ketegangan antara Amerika, superpower, dan Cina, Tiongkok yang great power dari hubungan ekonomi, dagang. Katanya ini disebabkan oleh bocornya laboratorium di Wuhan, gitu. Kalau dari segi ekonomi dan politiknya gini, Amerika superpower, sedangkan Cina great power. Amerika sudah bisa mengontrol seluruh dunia karena kekuatan dari ekonomi, politik, pengaruhnya sudah luas. Cina di bawahnya, gini ibaratnya. Lalu kalian tahu kan kalau internasional sekarang kan pakai dolar, bahasanya bahasa Inggris. Nah ini dolar ini yang
yang jadi tolak ukur seberapa maju, seberapa kayanya negara. Cina investasi ke Indonesia, Cina investasi ke Thailand, dan banyak. Seperti misalnya di Indonesia dia investasi di, ada yang di properti, ada yang seperti otomotif, Wuling, dong, Vesokon dan lain sebagainya. Itu dia targetnya adalah menjual keluar dari luar Indonesia keluar, sehingga dia mendapat profit berupa dolar ke negaranya. Oleh karena virus corona ini, Cina membatasi ekspor impor dari negaranya sendiri. Indonesia misalnya terkena juga virus corona, ya sekarang udah kena. Ekspor impor juga dibatasi, otomatis dolar Cina ambles, mata uangnya ambles juga. Apalagi ada lockdown, kegiatan ekonomi makin turun. Katanya seperti itu, sehingga otomatis perang dingin ini Cina kalahkan. Ada yang seperti itu. Oke. Kita bahas yang dari logisnya aja. Virus corona akibat pola makan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, lupa kalau nggak salah surat Al-Maidah. Makanan itu dalam Islam harus yang halalan wa thayyiban, halalan thayyiban. Makanya orang Islam itu makannya sangat dijaga gitu kan. Makan ayam, makan kambing, makan sapi, nggak disuruh makan ular, kelelawar, apalagi babi, kijang nggak tahu ya boleh apa enggak, tapi kan agak langka gitu, jadi nggak boleh. Jadinya nggak boleh kan, sangat dijaga kalau di Islam. Agama Islam ini mengatur dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari berhubungan suami istri sampai berhubungan ketatanegaraan, hubungan internasional sudah diatur dalam Islam. Oleh karena itu beruntung sekali saudara-saudara kita yang sudah mendapat hidayahnya Allah Rabbul Alamin. Halalan thayyiban ini mencakup berbagai aspek. Simpel lagi, makanan yang halal dan thayyib. Halal itu artinya diperbolehkan dalam syariat agama, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thayyiban yang artinya baik dalam segi kesehatan atau baik dalam segi tata cara pengkonsumsian, itu sudah diatur. Contoh, sertifikat halal MUI itu segalain dari cara motongnya, bismillah dan lain-lain sebagainya, dan juga gimana nanti nge-package-nya, gizinya juga diatur sampai sedetil itu. Itu contoh dari sertifikasi halal MUI. Makan kita ini seperti wadah, misalnya dimasukin A keluar A, dimasukin B keluar B, dimasukin Z keluar Z. Bukan hanya kayak makanan, bukan hanya makanan minuman, ilmu pun seperti itu. Misal kalian belajarnya IPS, memang bisa nyampain tentang virus, memang bisa nyampain tentang hukum Newton. Ya mungkin Newton masih bisa ya, soalnya dasar banget kan, kayak Coulomb dan macam-macamnya kan. Ranah kita bukan di sana lah ibaratnya yang IPS. Dan yang IPA emang ngerti banget masalah gimana cara menghitung pendapatan per kapita, gak begitu paham kan. Nah itu yang dinamakan manusia sebagai wadah. Misal kita ambil poin yang di makanan, bukan hanya fesesnya, kita makanan A keluar fesesnya A, bukan hanya di situ, namun dari sosial, ekonomi, pendidikan itu berpengaruh juga. Contoh, orang Jepang makannya ikan pintar-pintar karena kandungannya bagus protein. Terus orang-orang yang makannya junk food kebanyakan obesitas, suksesnya nggak tahu gimana, terus kebanyakan nongkrong. Nah itu kebiasaan juga kan jadinya. Terus kalau misalnya kita makan yang nggak bener, contoh babi ini makanan yang gimana ya, dia makanannya babi itu kotoran,
entah itu BAB atau entah itu sisa-sisa makanan gitu. Kenapa tahu? Karena orang tua saya hidup di lingkungan seperti itu. Kakek nenek tuh paham betul seperti itu. Tapi nggak makan ya, insya Allah kami Islam. Makanan seperti itu. Lalu dia malas pula. Gimana dah bayangin gimana itu banyak lemaknya. Lemak aja jahat. Dalam tubuh ini lemak jahat. Anak-anak gym pasti tahu lemak itu jahat. Dan didapat dari makanan yang nggak enak juga. Terus malas juga hewannya, nggak baik kan, makanya babi itu haram. Simpel lah gitu. Misalnya sering makan babi, obesitas ini bukan hanya kitanya yang merasa keberatan, sisi sosial juga kita susah diterima. Nyari pekerjaan juga agak susah kan. Nyari pekerjaan atau berwirausaha juga dilihat kan dari lookingnya. Kalau looknya rapi seperti ini, asik, pede banget, itu mudah kan ya, maksudnya lebih gampang gitu orang-orang menerima. Terus dari dia obesitas, sosial nggak begitu menerima, ntar dia stres juga, berujungnya bisa juga banyak yang bunuh diri kalau imannya nggak kuat. Itu pentingnya asupan makanan yang baik. Beruntung banget dah kalau yang orang-orang Islam yang udah paham, yang sudah mulai menerapkan hidup cara Rasul. Beda kan kalau misalnya orang-orang yang makannya pagi makan 7 butir kurma sesuai sunnah Rasul, terus sarapannya nih teh pakai madu, digempur siang-siang atau malamnya habatus sauda, imunnya kuat. Ibaratnya kalau sekarang kayak siapa? Drog Dwayne Johnson, badannya kuat tuh, imun. Ibaratnya gitu. Terus masalah dalam Islam lagi, bukan masalah maksudnya corona dalam Islam. Di zaman Nabi itu dulu ada wabah namanya taun. Taun ini pandemi juga yang hampir mewabah di Jazirah Arab. Rasul bersabda, ada 2 sabdanya tuh. Yang pertama mengenai siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal terkena wabah ini, maka dia syahid. Tapi syahidnya tingkatannya beda sama yang berbeda. Di medan perang ya tetap. Tapi ganjarannya insya Allah surga. Wallahu a'lam. Itu hadis Rasul. Terus yang sabda tentang sikap kita menghadapi wabah tersebut. Lockdown, karantina wilayah atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu sebenarnya lockdown juga kan. Kalau kata Nabi seperti ini, kurang lebih ya. Apabila ditemukan wabah di suatu kota, jangan datengin. Apabila kamu termasuk warga di situ, jangan keluar dari wilayah tersebut. Kenapa? Ibarat kata nih Rasul pengen bilang lockdown biar nggak nyebar gitu. Dia tutup biar nggak nyebar. Itu. Dan buat yang masih suka keluar, virus corona ini nggak memandang si kaya si miskin bos. Lebih baik mencegah. Seperti Rasul juga bilang, kalau masalah kan mencegah. Kalau ada dajjal juga walaupun kita badan keker, jangan datengin kan kata Rasul. Rasul bilang karantina wilayah, lockdown. Kita patuhin. Kalau misalnya masih ngeyel gitu, misalnya mau sholat gitu, kan mau ketemu Allah gitu, mau beribadah kepada Allah, masa nggak boleh gitu misalnya. Rasul juga menganjurkan gitu di rumah aja, karena ada kemaslahatan bersama yang lebih diutamakan. Mungkin para ulama lebih ngerti lah gimana dalilnya, gimana hujahnya, gimana mengambil hujahnya. Dan udah diputuskan karantina wilayah. Jadi jangan terlalu konservatif dalam memikir A, B, jangan saklek. Situasi kita ini berbeda. Mungkin itu aja pesan saya.
Mari kita di rumah aja demi kemaslahatan negara, bangsa. Dengan kita di rumah aja, kita berperan penting untuk Indonesia. Tapi ingat, di rumah bukan untuk rebahan, tapi untuk tetap berproduktif demi kemaslahatan bangsa dan negara. Insya Allah semuanya ada hikmahnya. Terlepas dari bagaimana sebab corona ini terjadi, kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Pasti ada hikmah yang terselip dalam setiap kejadian di hidup kita. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fatur Rahman Senyoto dari absen 20 kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Salam hormat Pak Jun. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah dan jaga kesehatan Pak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.